kemudian masuk di politik untuk ikhlas beramal itu kan kemenak ya. Jarang. Kita aja deh yang ambil alih gitu. Itu juga akhirnya memberikan kemunduran sebetulnya. Itu malah bentuk sikap itu. Bentuk sikap politik dari masyarakat, kritik juga kepada partai politik. Tapi Bu, jadi misalkan di setiap daerah ini kan banyak ya, dari 37 terutama di Jatim ada 5. Di kabupaten itu ada Ngawi, ada Kota Pasuruan sama Surabaya. Tetangganya Surabaya juga ternyata Gresik juga kota kosong ternyata Ibu. Iya. Nah, di kita lingkup Jawa Timur aja, kira-kira untuk tantangannya itu seperti apa Ibu? Kalau saya kemarin awal-awal mendengar, terutama teman-teman ilmu politik ya, kita itu pengen cepet-cepet lulus Bu. Kenapa nggak kita aja gitu loh? Iya, iya. Jadi kita tuh mikirnya gregetan sendiri gitu Iya. loh. Antara kenapa kok harus kotak kosong dan lain sebagainya gitu. Dan tantangan dan juga kontroversinya itu dinamikanya seperti apa Bu? Kalau khususnya di Jawa Timur dengan 5 Oke. kabupaten kota yang ada kotak kosong itu Bu. Oke, sebetulnya aku sangat setuju ya kalau Ali Iya. nanti mengganti gitu ya. Kamu dari mana Ali? Dari Kediri ya? Tapi Kediri nggak kosong Bu. Oh, Kediri nggak kosong. Mungkin teman-teman yang daerahnya kosong, daerahnya berkontestasi dengan kotak kosong mungkin juga sama-sama gergetan ya. Kayak kenapa sih nggak ada orang lain gitu? Kayak kita aja deh yang gantiin gitu. Sebetulnya dinamikanya itu tadi, mereka tuh kan punya lobby-lobby politik, punya perjanjian politik, punya deal-dealan politik yang kira-kira akhirnya partai politik juga nggak berani gitu. Mereka mengambil sikap untuk apa ya? Untuk menghadirkan pasangan baru gitu. Nggak tahu ya bentuk deal-deal politiknya apa. Tapi pasti ada sesuatu yang kira-kira diamankan gitu loh. Itu jadi suatu hal yang menurut aku menjadi dinamika yang penuh banyak pertimbangan gitu. Karena tadi ketika kita bicara tentang politik elektoral itu kan juga bicara tentang berapa yang dikeluarkan, kemudian mereka mendapatkan keuntungan apa. Kan nggak mungkin ya orang kemudian masuk di politik untuk ikhlas beramal, itu kan kemenak ya. Jarang. Cuman kemenak aja kayaknya Bu. Itu kemenak. Tapi kalau misalkan orang sudah masuk politik itu dia nggak mungkin punya pikiran ikhlas gitu, ikhlas beramal. Tapi juga ada hitung-hitungan politik yang kira-kira mengamankan posisi mereka juga gitu. Jadi otomatis kenapa sampai akhirnya terjadilah kotak kosong, ya pasti itu tadi dinamika yang ternyata misalkan, waduh ini kalau misalkan sampai kita menghadirkan orang baru dengan kondisi yang benar-benar baru, apakah mungkin dengan uang yang sudah kita keluarkan kemudian kita bisa mendapatkan keuntungan kayak gitu. Meskipun kalau aku ngelihat ada apa ya, ada juga yang bilang kayak coba deh kita bisa test water gitu ya, testing in the water, kira-kira kalau misalkan kita menghadirkan orang baru, potensi nggak kita dapat suara kayak gitu. Tapi kan nggak semua partai politik kekuatannya sama ya di setiap daerah gitu. Mungkin kalau sifatnya dia di provinsi, mungkin dia lebih agak pede gitu, dia punya bergaining seperti itu, seperti yang dilakukan oleh PKB ya kayak gitu. Menurut aku juga suatu movement yang baik banget gitu yang dilakukan oleh PKB di Provinsi Jawa Timur. Tapi apakah di wilayah-wilayah yang daerah-daerah ini kemudian juga punya spekulasi dan juga hitungan yang matang atau mungkin modal yang kuat, itu kan belum tentu gitu. Karena kita tahu sendiri bahwa biaya politik di Indonesia termasuk mahal dan Kos politiknya besar, tinggi, Bu. kos politiknya tinggi, dan kayaknya nggak semua orang kemudian bisa berkontestasi seperti itu, kira-kira gitu. Kalau misalkan kos politik itu murah, aku yakin banyak orang yang kemudian akan maju. Ya itu jadi alasan teman-teman FISIP juga akhirnya mundur itu Bu. Menyesal masuk ilmu politik gara-gara kos politiknya tinggi gitu. Itu kita kayaknya harus berpikir ya gimana caranya supaya kos politik itu bisa ramah dengan seluruh orang gitu ya, sehingga kalau ada fenomena kayak gini bisa kita aja deh yang ambil alih gitu kayaknya ya. Betul Bu. Jadi kan nyinggung tentang kos politik Bu ya. Jadi kan mungkin salah satu alasan dari paslon itu karena tidak ada, terutama independen ya Bu ya. Iya. Independen itu kayaknya udah banting setir lah, buat apa kita kontestasi kalau memang kenyataannya seperti ini gitu. Kayaknya mereka udah realistis sekali. Betul sekali. Ya studi case-nya kayak teman-teman saya di FISIP lah istilahnya. Langsung banting setir, dia tahu kalau kos politik tinggi, dan dia sekarang teman-teman itu kabarnya menerima ini money politik jadi. Iya, sebetulnya kondisi kotak kosong itu tuh juga banyak hal loh, banyak dampak negatifnya. Pertama juga tadi yang saya sampaikan, ada dampak negatifnya juga selain kepada partisipasi politik, orang yang kemudian menjadi males, kemudian menghidupkan kembali rasa acuh tak acuh kepada politik, kemudian juga akhirnya
merasa bahwa politik uang apabila terjadi tuh kayak ya udah nggak apa-apa aja kita terima kayak gitu. Padahal dengan kondisi yang seperti ini, jadi kan mereka kayak ya udah sih nggak ada pilihan lain ya kita terima aja toh juga nggak terlalu ngaruh. Misalkan mereka pikirnya kayak gitu. Jadi emang itu apa ya? Coba deh kalau misalkan di wilayah kalian kandidatnya tuh keren-keren semua. Misal satunya dari lulusan luar negeri, satunya keren juga, satunya petahana. Kalau berkontestasi pasti kan kita juga akan semangat ya Iya, untuk benar. ikut di dalam proses tersebut gitu. Tapi kalau misalkan ternyata calonnya itu ya gitu atau misalkan juga berhadapan dengan kotak kosong tuh kan akhirnya kayak males Iya, juga. males. Itu juga akhirnya memberikan kemunduran sebetulnya. Tapi kalau misalkan sampai bisa ternyata seperti di Makassar tadi, malah kotak kosong yang menang, itu malah bentuk sikap itu. Bentuk sikap politik dari masyarakat di Makassar bahwa mereka emang nggak mau nih udah kayak udah enough gitu sama yang apa namanya petahana mungkin ya gitu dan ingin ada pembaruan dari kotak kosong gitu. Oke, Bu. Jadi memang kotak kosong ini cukup kompleks lah permasalahannya, Bu ya. Jadi kalau ini Bu yang mau aku tanyain juga, teman-teman di ilmu politik kemarin itu memang melihat partisipasi masyarakat. Tadi kan Bu Ajeng sempat menyinggung partisipasi masyarakat. Kita melihatnya juga masyarakat ini masih minim partisipasinya, Bu. Jadi selain mereka minim, mereka juga salah satu pemilih yang tidak rasional. Mereka memilihnya itu gara-gara uang seperti itu, Bu. Iya. Di mana ada serangan fajar, ya itu yang mereka pilih gitu. Jadi kita kemarin memang dari teman-teman Himapol terutama Bu ya, kita bikin sosialisasi ke masyarakat. Ternyata memang benar-benar masyarakat itu nggak tahu gimana menjadi pemilih yang bijak, gimana menjadi pemilih yang rasional. Mereka tetap patokannya adalah uang, uang, dan uang tanpa melihat kira-kira pemimpin ini bisa mimpin nggak sih? Nah itu kan jadi permasalahan. Apalagi kalau misalkan di kasus yang kita bahas sekarang Bu ada kotak kosong. Kira-kira partisipasi masyarakatnya seperti apa dan bijaknya masyarakat ini seperti apa menanggapi kotak kosong ini gitu Ibu. Oke, kalau masalah data Iya. partisipasi mungkin kita akan bisa melihat ketika pilkada di Surabaya sudah terlaksana. Jadi nanti Ali dan teman-teman bisa bandingkan ya partisipasi di tahun sebelumnya, di pemilihan sebelumnya dengan partisipasi nanti di November 2024. Apakah ada kenaikan atau kemunduran? Kalau misalkan terjadi kemunduran persentase berarti memang terbukti dengan kehadiran kotak kosong dan juga paslon yang hanya satu itu akan menurunkan partisipasi masyarakat itu. Kita harus cek dulu nanti setelah pilkada kira-kira gitu. Terus kemudian menghadirkan partisipan yang bijak atau mereka yang tidak yang juga bisa berpikir rasional gitu. Sebetulnya kalau misalkan kita bisa ini kalau based on theoretical ya, di kota-kota besar itu dianggap bahwa masyarakatnya itu secara literatur atau secara literatur politik lebih baik gitu dibandingkan masyarakat di pedesaan karena mereka mungkin sudah lebih banyak membaca, banyak informasi yang diterima tentang politik gitu. Nah, memang seharusnya nih idealnya harusnya sudah tahu bahwa kalau misalkan menerima politik uang itu juga bukan suatu hal yang baik gitu atau bahkan kadang mereka gini Kak, terima aja tapi mereka juga nggak akan coblos orang tersebut gitu. Nah, tapi kalau misalkan sampai memang terjadi dengan kontestasi yang sekarang, dengan kondisi yang paslon cuma satu dan kotak kosong, terus kemudian mereka menerima politik uang, itu sebetulnya juga salah satu sikap bahwa mereka kayak ibarat udah kayak bodoh amat gitu, kayak udah mungkin kecewa ya, kayak ya udah kecewa akhirnya ya udah diterima aja politik uang itu. Akhirnya pun mereka nanti juga memilih yang mana terserah mereka lagi ya, nggak mengikuti instruksi dari orang yang memberi mereka uang, kira-kira gitu. Jadi memang kondisi atau fenomena dari pasangan calon yang menarik itu juga bisa membangkitkan semangat dari partisipasi masyarakat itu juga sih, Ali, kalau menurut aku ya. Tadi itu kalau misalkan pasangan calonnya itu keren-keren atau kayak memberikan hope atau harapan bagi masyarakat di wilayah tersebut, pasti kan mereka tuh pasti akan punya keinginan untuk berpartisipasi gitu. Tapi kalau ternyata kondisi pasangan calon yang ditawarkan itu tidak memiliki menurut mereka tidak ada harapan gitu ya, tuh akhirnya mereka juga akan antipati kan kayak gitu dan bentuk-bentuk seperti kayak politik uang, kemudian kemunduran partisipasi dan lain sebagainya itu pasti akan terjadi kayak gitu. Jadi memang kemunduran dari partisipasi itu kemungkinan terjadi itu ada Bu ya? Iya, kalau Pasti saya ya? sih ngeliatnya sih pasti ada. Tapi sebetulnya ini juga
kondisi saat ini itu sebetulnya juga adalah sebuah kritik ya. Kritik juga kepada partai politik gitu. Kenapa partai politik tidak melakukan fungsinya untuk dia melakukan edukasi politik, dia membangkitkan semangat dan harapan dari masyarakat kayak gitu tuh juga sebetulnya kritik kepada partai politik. Kenapa nggak ada partai politik yang berani gitu kira-kira untuk menghadirkan pasangan lain gitu. Kayaknya partai politiknya cari aman ini, Bu. Kayaknya sih, kayaknya sedang mencari aman. Iya. Berarti memang titik permasalahannya itu ada di partai politiknya itu ya, Bu. Salah satunya karena kan dia sebagai motor penggerak juga Motor kan. penggerak. Kalau nggak ada partai politik juga pengusungan atau berjalannya kontestasi kan tidak bisa ya gitu. Ini terakhir deh Bu, karena kita akan waktunya terbatas ya. Mungkin pesan buat teman-teman mahasiswa nih, teman-teman mahasiswa buat tanggapannya mengenai kotak kosong ini dan sikapnya sebagai mahasiswa, sebagai agent of change seperti itu Bu ya. Jadi kita manusia terdidik, terutama anak ilmu politik, anak FISIP itu harus lebih paham ya daripada masyarakat. Harus bisa menyampaikan kepada masyarakat seperti itu Bu ya. Untuk pilkada serentak Jatim maupun di kota-kota lain di Jawa Timur, khususnya Jawa Timur gitu ya Bu ya. Untuk mahasiswa itu seperti apa Bu? Oke, kalau buat teman-teman di luar sana atau visitarian di luar sana, menurut saya meskipun ternyata di wilayah kalian itu ada kotak kosong, tetap datang ya. Jangan sampai nggak datang karena lagi-lagi aku ingat banget ada yang pernah bilang ke saya bahwa ketika kalian memutuskan untuk tidak memilih, maka suara kalian tuh tidak terpakai gitu. Kecuali kalau misalkan kalian sudah datang dan kemudian kalian memilih, itu suara kalian yang dihitung. Jadi kalau misalkan kalian itu sebetulnya tidak memilih karena mungkin kecewa dengan pasangan calon ya gitu, itu juga tidak akan memberikan kontribusi karena suara kalian tuh tidak kepake gitu dan tidak terhitung meskipun masuk di dalam DPT kira-kira gitu. Jadi memang kondisi atau misalkan elektoral ini jadi juga suatu ajang buat teman-teman untuk belajar mendewasakan diri untuk memilih dalam sebuah demokrasi politik dalam bentuk elektoral yang kemudian itu nanti kalian bisa menentukan sikap gitu kira-kira mana pasangan calon yang akan kalian pilih dan untuk keberlangsungan dan juga kebaikan wilayah kalian masing-masing. Seperti itu teman-teman. Oke, berarti harus datang ke TPS ini Tetap Bu ya. datang. Harus datang ke TPS jangan lupa karena memang Indonesia ini negara demokrasi seperti itu ya. Kedaulatan ada di tangan rakyat, ada di tangan kita semua. Jadi kita harus datang ke TPS. Bentuk kedaulatan kita adalah dengan mengikuti kontestasi elektoral ataupun kita ikut berpartisipasi dalam pilkada atau pemilu seperti itu. Mungkin itu aja sih Bu Ajeng. Terima kasih banyak atas kesempatannya dan juga ilmunya yang sudah di-sharing ke teman-teman visiptarian. Mungkin cukup itu Ibu. Kita nanti lanjut ke segmen berikutnya atau nanti episode berikutnya seperti itu Ibu ya. Jadi terima kasih buat teman-teman visiptarian. Sampai jumpa di episode musik berikutnya. Assalamualaikum.